Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan Ustazah Mila di sini. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 4 ya, masih tema F, di mana sub 4 ini adalah sub terakhir dari tema F. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya di sini Ustazah akan menyampaikan materi yang akan Ustazah sampaikan. Ada menghemat bahan bakar, ada teknik menggunting, ada menghitung luas persegi panjang, ada menghemat air, dan olahraga senam irama. Oke, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dimudahkan sama Allah dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, di buku di halaman 94. Di sini adalah tentang cara atau informasi tentang hemat energi bahan bakar. Oke, kita masih bahas tentang energi ya sayang ya. Oke, kita baca dulu ya. Hemat energi bahan bakar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan sumber energi yang berasal dari minyak bumi. Misalnya bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya itu tidak dapat didaur ulang gitu ya kalau minyak bumi ini. Makanya kita di sini disuruh untuk menghemat. Nah, kalau misalnya kita terus-menerus menggunakan minyak bumi ini, maka akan habis ya. Maka dari itu di sini kita disuruh menghemat bahan bakar. Nah, bagaimana sih cara menghematnya? Nah, penghematan bahan bakar kendaraan dapat dilakukan dengan cara berbagai cara. Ya, cara di sini ada 6 cara. Yang pertama itu dengan berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat ya. Usahakan kalau emang tempatnya dekat ya berjalan kaki saja, karena dengan berjalan kaki itu adalah salah satu menghemat bahan bakar ya. Jadi kalau misalnya tempatnya dekat, nggak usah pakai motor ya, nggak usah pakai mobil dan sebagainya, cukup jalan kaki saja. Misalnya di rumah kalian itu ada Indomaret yang jika pakai berjalan kaki aja cepat sampainya, maka ya berjalan kaki saja, tidak usah menggunakan motor ataupun mobil. Oke. Nah, di sini selain berjalan kaki dapat menghemat penggunaan bahan bakar, berjalan kaki juga baik untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan kita nih, biar otot-otot kita tuh tidak kaku ya, biar tubuh kita tuh tidak selalu dimanja dengan fasilitas yang ada. Nah, maka salah satunya ini adalah berjalan kaki. Dia juga menyehatkan badan ya, biar lemak-lemaknya pada kebakar ya dengan adanya berjalan kaki. Lalu yang kedua, di sini ada menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar. Nah, untuk menempuh jarak yang agak jauh, kita dapat menggunakan sepeda. Nah, salah satunya berarti harus menggunakan kendaraan yang tidak memakai bahan bakar seperti sepeda ya. Nah, lalu yang ketiga menggunakan kendaraan umum. Nah, jika banyak yang menggunakan kendaraan umum, maka semakin dikit bahan bakar yang dipakai secara umum ya. Berarti kan kalau misalnya dari kita nih kebanyakan yang memakai kendaraan misalnya busway, terus kereta dan sebagainya. Otomatis kan kita yang punya kendaraan bermotor, punya kendaraan bermobil. Nah, mobil kita kan kita nggak pakai tuh. Kita menggunakannya itu kendaraan umum seperti busway dan sebagainya tadi. Nah, maka di situ juga ada pengurangan bahan bakar ya secara umum. Lebih hemat lah intinya gitu ya. Nah, yang keempat menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Nah, di sini menggunakan mobil pribadi. Nah, kalau misalnya pribadi itu kan biasanya dikendarai cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang saja ya. Nah, alangkah baiknya kendaraan pribadi ini digunakan sekaligus oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama ya. Salah satunya tuh, atau di sini ada sebagai contoh pemakai mobil jemputan siswa.
Dulu tuh di Ariyat ada mobil jemputan siswa. Siapa yang sudah pernah merasakan jemputan yang ada di fasilitas sekolah? Nah, ini adalah salah satu cara menghemat bahan bakar, yaitu menggunakan secara bersamaan kendaraannya. Ya, lalu yang kelima, merawat kendaraan secara teratur. Merawat kendaraan secara teratur membuat lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar. Kendaraan yang kurang terawat menyebabkan kinerja mesin kendaraan kurang maksimal sehingga akan boros bahan bakarnya. Iya, jadi kalau misalnya mobilnya nih jarang dirawat, otomatis bahan bakarnya itu banyak yang akan dipakai atau boros gitu ya. Bensinnya lah boros, terus olinya lah dan sebagainya. Lalu yang keenam, tidak ngebut saat berkendara. Mengendarai sepeda motor atau mobil dengan kecepatan tinggi membutuhkan lebih banyak bensin. Hal tersebut disebabkan karena mesin motor harus bekerja lebih keras. Nah, di sini juga salah satunya apa nih? Pemborosan. Makanya harus tidak usah ngebut saat berkendaraan mobil dan motor. Oke? Nah, ini adalah 6 cara untuk menghemat energi bahan bakar. Tadi yang pertama berjalan kaki, yang kedua menggunakan kendaraan yang tidak atau menggunakan sepeda ya. Yang kedua menggunakan sepeda, yang ketiga menggunakan kendaraan umum seperti busway, kereta ya. Lalu yang keempat menggunakan kendaraan secara bersamaan seperti angkutan jemputan mobil dari sekolah. Yang kelima merawat kendaraan, yang keenam tidak ngebut saat berkendara. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada teknik menggunting ya. Ada teknik menggunting di sini, bahan-bahannya itu ada kertas lipat atau kertas origami ya. Ada lem, ada gunting, ada benang atau tali kasur, ada selotip, ada karton bekas tisu. Nah, sebelumnya di atasnya itu ada gambar layang-layang ya. Nah, layang-layang ini juga dibuatnya dari kertas ya. Makanya dia tuh cepat robek, cepat hancur kalau terkena air ya. Nah, lalu juga ada kincir angin yang terbuat dari kertas juga. Itu dia gagangnya ada yang pakai sedotan atau pakai kayu yang kecil ya atau tidak terlalu tebal. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya. Ada 7 langkah ya. Cara membuat balon udara ya, ini salah satunya ya. Nah, nanti Ustazah minta kalian praktek membuat kincir angin ya, membuat kincir angin tugasnya. Oke? Tugasnya adalah membuat kincir angin seperti punya Nina ya. Oke? Caranya kalau misalnya kalian belum paham boleh cari nanti tutorialnya ada di YouTube. Oke? Lanjut dulu ya. Nah, di sini adalah menghitung luas persegi panjang. Oke. Nah, setiap persegi panjang itu dia memiliki tinggi, ada memiliki lebar ya. Ada panjangnya, terus ada panjang, ada tingginya ya. Nah, kita kan di sini akan bahas dulu ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Nina mengukur keliling kertas untuk membuat hiasan. Keliling kertas dapat dihitung dengan menjumlahkan panjang setiap sisinya. Ya, panjang setiap sisinya. Perhatikan kertas berbentuk persegi panjang berikut. Perhatikan hasil pengukuran Nina berikut. Nah, di sini kan di atas kertas itu kan ada pulpen di atasnya ya. Nah, di sini untuk mengetahui panjangnya ya atau lebarnya. Nah, di sini panjangnya itu ada berapa pulpen? Panjangnya ada 2 ya. Lalu lebarnya itu ada 3 pulpen. Sama ya, panjangnya dari sisi atas atau bawah, samping ini tingginya samping kanan dan samping kiri. Nah, jika sudah diketahui, maka tinggal dijumlahkan. 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 10 pulpen. Nah, jadi keliling kertas ada 10 pulpen. Oke. Nah, kalau
di halaman selanjutnya itu di sampingnya, selain keliling, kita juga dapat menentukan luas bangunan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini tadi ya Ustazah kembalikan lagi, kalau sudah diketahui semuanya ini maka disebut keliling. Ya. Nah, bangunan manakah yang lebih besar? Di sini ada bangunan A, ada bangunan B. Nah, bangunan A disusun dari 4 persegi satuan, ya. Ada 4 ya kalau bangunan A. Bangunan B disusun dari 6 persegi satuan. Oke. Persegi yang menyusun bangunan B lebih banyak dari bangunan A. Ya, benar, karena kalau A itu ada 4 persegi, kalau B itu ada 6 persegi satuan. Nah, bangunan B dapat dikatakan lebih luas dari bangunan A. Ya, benar. Merupakan daerah di dalam bidang datar. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan menjumlahkan persegi satuan. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau misalnya kalian membuat bangunan lalu disusun seperti ini ada contohnya ya. Nah, dikasih angka lebih mudah ya. Nah, di sini sudah dikasih angka masing-masing kotak. Ternyata di sini ada 18 persegi satuan. Oke? Nah, di sini Ustazah mempunyai contoh soal atau kuis. Nah, nanti kalian tinggal jawab di kolom komentar Ustazah. Kira-kira ini jawabannya berapa? Oke? Caranya seperti yang ada di halaman 97. Oke? Nanti ini semuanya wajib jawab. Oke ya, kuis Ustazah. Ini adalah contoh soal atau kuis yang akan kalian jawab di kolom komentar video ini. Oke sayang? Lanjut ya. Kira-kira berapa nih total semuanya kelilingnya ya? Nah, di sini ada menghemat air. Oke. Ayo berdiskusi. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua. Benar ya? Menghemat air itu kewajiban kita. Benar, jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak kita untuk mendapatkan air bersih akan kita peroleh. Menghemat air berarti tidak bersikap boros. Boros itu apa? Tidak buang-buang, tidak berlebihan, ya. Nah, tidak bersikap boros merupakan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang kurang tepat di atas dapat kamu perbaiki, misalnya dengan cara, nah di sini ada, kita sebut saja di sini ada Tony ya, Tony dan Made. Nah, di sini Tony sedang membersihkan sepeda. Nah, dia ini membersihkan sepedanya itu dengan air di ember ya, membersihkan sepeda dengan air di dalam ember. Lalu yang temannya lagi membersihkan sepeda dengan lap basah. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Sikap manakah yang menunjukkan pemborosan? Nah, kira-kira siapa yang lebih boros menggunakan air? Oke, dari dua gambar ini. Nah, yang boros itu berarti gambar yang pertama ya, karena dia membersihkan sepeda dengan air di dalam ember ya. Cukup dengan lap basah saja kalau sepeda itu langsung bersih ya, dibandingkan dengan menggunakannya air itu di dalam ember. Atau yang gambar di atasnya lagi nih, apalagi nih kerannya itu tidak ditutup ya, berlebihan airnya jadinya terbuang-buang tuh ya, di selangnya tetap nyala tuh kerannya, otomatis airnya terbuang-buang. Nah, di sini adalah yang benar itu yang gambar 2, yang kedua, yaitu membersihkan sepeda dengan lap basah. Oke, kewajiban kita sebagai manusia itu menghemat air. Nah, olahraga senam irama. Oke, olahraga senam irama. Air sangat penting bagi kehidupan. Salah satunya adalah untuk minum. Kesehatan tubuh dijaga dengan minuman air yang cukup. Makan makanan yang bergizi dan olahraga secara teratur. Banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah olahraga senam irama seperti berikut. Nah, di sini ada senam irama pakai apa nih dia? Pakai tongkat. Pegangan tongkat ya. Kalau kalian di rumah tidak ada tongkat, boleh pakai sapu.
ya, atau pakai apa ya, kemoceng misalnya gitu ya. Nanti coba kalian peragakan senam irama seperti ini ya. Di sini juga udah ada caranya masing-masing. Ada yang mendayung seperti sedang menaiki perahu ya. Oke. Nanti kalian contohkan ya gerakan ini di rumah. Oke sayang? Oke deh, alhamdulillah selesai untuk materi pada pagi hari ini. Tugasnya yaitu tadi membuat kincir angin ya. Lalu kuis yang tadi Ustazah buat atau contoh soalnya kalian jawab di kolom komentar Ustazah. Oke, Ustazah tunggu semuanya harus wajib jawab. Oke, itu menunjukkan bahwa kalian sudah paham. Kalau menjawab kuis Ustazah. Kalau tidak berarti tidak paham. Maka dari itu Ustazah minta untuk mengkomen dari kuis Ustazah tadi. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. 3 pesan Ustazah: sholat, mengaji, dan membantu orang tua. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan pengucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.